Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikoh. Pernahkah kita bertanya, apakah boleh seseorang berkurban padahal belum diakikohi? Atau mungkin Anda sendiri sebelum diakikohi tapi ingin berkurban tahun ini? Jangan sampai niat ibadah kita terhalang hanya karena kurang memahami hukum syariatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukumnya secara jelas dan tuntas berdasarkan pendapat para ulama dan dalil yang sahih yang menerangkan tentang hal tersebut, agar ibadah kita tidak hanya semangat tapi juga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak video sampai akhir, jangan di skip agar tidak salah paham dan bisa menyampaikan ke keluarga atau sahabat yang lain. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Pejuang Iman untuk terus mendukung dakwah kebaikan ini. Baiklah, sebelum ke pokok masalah, alangkah baiknya kita pahami dulu tentang pengertian akikoh dan kurban. Akikoh adalah hewan yang disembelih atas kelahiran anak. Akikoh disyariatkan diantaranya berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu ma'al gulami akikotun fa'ahriku anhu daman wa umitu anhul adha, yang artinya beserta kelahiran anak dianjurkan melaksanakan akikoh, maka alirkanlah darah atau hewan sembelihan untuknya dan hilangkan kotoran darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan selanjutnya adalah hikmah dianjurkannya akikoh adalah menampakkan rasa syukur atas kegembiraan kita terhadap nikmat telah dikaruniai seorang anak dan mengenalkan nasab. Akikoh sendiri hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis, yaitu man wulidalahu waladun fa'ahabba ayyang suka anhu fal yang suk. Artinya, barang siapa dikaruniai anak kemudian ia suka untuk menyembelih akikoh darinya, maka sembelihlah. Hadis riwayat Imam Dawud. Kesunahan akikoh dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi anak yang memiliki kemampuan finansial untuk akikoh di antara waktu kelahiran hingga 60 hari setelahnya. Sedangkan waktunya kapanpun selama anak belum balik. Bila hingga balik akikoh belum dilaksanakan, maka anak disunahkan untuk mengakikohi dirinya sendiri. Dan sementara kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari tasyrik, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Kurban menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Waktu kurban lebih sempit daripada waktu akikoh. Kurban hanya bisa dilaksanakan setelah subuh dan lewat waktu yang cukup untuk sholat Idul Adha plus khutbahnya, sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Hikmah pelaksanaan kurban banyak sekali, diantaranya yang paling agung adalah meneladani keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertekad melakukan perintah Allah yang disampaikan lewat mimpi untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Setelah tampak kesungguhan dan keteguhan keduanya oleh Allah, kemudian diganti dengan seekor kambing. Sahabat pejuang iman, ada 3 perbedaan kurban dan akikoh. Jadi kurban dan akikoh adalah 2 ibadah yang berbeda dan tidak saling berkaitan, meskipun keduanya banyak memiliki kemiripan, terutama mengenai ketentuan hewan yang disembelih dan sama-sama semua harus disedekahkan. Di antara perbedaan akikoh dan kurban sebagai berikut. Yang pertama yaitu waktu kurban sangat sempit, hanya 4 hari, yaitu mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan waktu akikoh lebih luas selama anak belum balik. Bila anak sudah balik, ia bisa mengakikohi dirinya sendiri kapanpun. Yang kedua, hukum kurban sangat kuat. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Sedangkan akikoh sebagian ulama justru mengatakan tidak disunahkan. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu
Daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin harus berupa mentah, sementara daging akikoh dianjurkan dimasak dahulu, walaupun juga boleh andaikan diberikan dalam kondisi mentah. Kemudian timbul pertanyaan, sebaiknya kita melaksanakan kurban atau akikoh dahulu? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara kurban dan akikoh tidak saling menegaskan. Keduanya memiliki tata cara dan hikmah yang berbeda. Kita boleh berkurban meski belum berakikoh. Dengan melakukan kurban, Anda telah melakukan satu kesunahan. Dan di lain waktu, ketika ada kesempatan dan kemampuan, lakukan akikoh untuk diri Anda sendiri. Atau sebaliknya, Anda berakikoh dahulu, lalu bila besok ketika Idul Adha datang, mendapat rezeki, silakan berkurban. Lalu apakah melakukan kurban sekaligus akikoh dengan satu kambing itu boleh dilakukan? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj dan juga dikomentari oleh Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyembelih satu kambing dengan niat akikoh dan kurban sekaligus. Sebagaimana keterangan berikut ini, Ar-Rabi'atu ikhtalafa a'immatuna fi dabhisatin wahidatin biniyatil aqiqah wal udhiyah ma'an. Hal tujzi'u anhuma amla? Famana'ahu Asy-Syihabu Ibnu Hajar wa qala la yasulu lahu wahidatum minhuma. Wa ajazahu As-Samsu Muhammad Amromli wa qala yahsulu lahu bidzalikal udhiyah wal aqiqah. Wa fi hadzal qaul fushatun. Artinya, permasalahan keempat, para ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat tentang hukum menyembelih satu ekor kambing dengan dua niat sekaligus, yaitu niat untuk akikoh dan kurban. Apakah penyembelihan tersebut sah untuk keduanya atau tidak? Maka Imam Syihabuddin Ibnu Hajar melarangnya dan beliau berkata, tidak sah atau tidak tercapai satupun dari keduanya. Artinya tidak sah sebagai akikoh dan tidak sah pula sebagai kurban jika niatnya digabungkan dalam satu hewan. Sementara itu Imam Samsuddin Muhammad Romli membolehkannya dan beliau berkata, dengan satu penyembelihan itu sudah sah sebagai kurban dan akikoh sekaligus. Maka dalam pendapat yang memperbolehkan ini terdapat kelonggaran atau rukhsah bagi orang yang ingin menjalankan kedua ibadah, namun hanya mampu menyembelih satu hewan saja. Dan bila mengikuti pendapat Imam Romli di atas, maka kita perlu memperhatikan tata cara pembagian dagingnya agar tidak menyalahi konsep dari kedua ibadah tersebut, baik dalam kurban maupun akikoh. Jika mengikuti pendapat Imam Romli, boleh menggabungkan niat kurban dan akikoh dengan satu hewan. Sedangkan cara pembagian daging harus mengakomodir kedua hukum akikoh dan kurban, yaitu sebagian dimasak seperti akikoh dan sebagian lagi dibagikan mentah seperti kurban. Dan jangan menjual bagian apapun dari hewan tersebut sesuai dengan ketentuan akikoh dan kurban. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih baik adalah kurban dan akikoh dilakukan sendiri-sendiri secara terpisah. Karena dengan begini kita telah menghindari perbedaan pendapat para ulama. Sahabat pejuang iman, setelah kita mengetahui tentang akikoh dan kurban, maka kita bisa mengetahui betapa luas dan bijaksananya Islam. Dan dalam fikih memang sering ada perbedaan pendapat, namun semuanya berpijak pada dalil dan kaidah yang kuat. Tinggal bagaimana kita memilih mana yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Jika sahabat pejuang iman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tulis pendapat di kolom komentar, dan subscribe untuk mendukung dakwah Islam bersama kami. Dan share juga kepada keluarga dan teman-teman yang mungkin sedang bingung soal ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.